Bayangin lo lagi nongkrong santai di pik. Terus tiba-tiba air laut surut jauh banget sampai karangnya kelihatan. Lo cuma punya waktu kurang dari 20 menit sebelum tembok air setinggi gedung 6 lantai ngeratain Jakarta. Bisa lari kemana lo? Ini bukan film disaster Hollywood, bro. Ini simulasi skenario terburuk yang bisa aja kejadian di depan mata lo. Coba lo perhatiin sekeliling lo sekarang. Suasana normal, angin laut sepoi-sepoi. Mungkin lo lagi megang kopi atau asik ngecek notifikasi HP. Tapi di balik ketenangan air itu ada proses geologis yang lagi narik napas panjang. Bayangin kerak bumi itu kayak puzzle raksasa yang gak pernah diem. Di bawah sana ada lempeng tektonik yang saling mengunci, nahan tekanan luar biasa selama puluhan sampai ratusan tahun. Dan kalau kunci itu lepas, gak ada yang bisa ngehentiin energinya. Kejadian yang gue maksud ini bukan cuma soal banjirop biasa. Ini soal gempa megatrust yang kekuatannya sanggup bikin daratan anjlok seketika. Pas air laut surut tiba-tiba, itu bukan fenomena alam yang cantik, bro. Itu sinyal peringatan paling keras dari alam kalau air yang baru aja pergi bakal balik lagi bawa energi yang setara sama ribuan bom atom. Bayangin, lo berdiri di sana, ngeliat dasar laut yang harusnya ada di kedalaman puluhan meter, tiba-tiba muncul ke permukaan. Ikan-ikan megap-megap, karang yang basah terpapar sinar matahari, dan suasana berubah jadi sunyi yang mencekam. Di titik itu, jam pasir hidup lo udah kebalik. Lo nggak punya waktu buat ngevlog, nggak punya waktu buat nanya-nanya orang, dan pastinya nggak ada waktu buat nunggu instruksi resmi. Secara fisik, gelombang tsunami ini bakal bergerak lebih cepat dari kecepatan lari atlet olimpiade manapun. Begitu tembok air itu mulai kelihatan di cakrawala, lo bukan lagi ngeliat ombak, tapi lo ngeliat massa air yang beratnya jutaan ton lagi lari ke arah lo dengan amarah yang gak bisa diajak kompromi. Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi Jakarta yang super padat, jalanan macet, dan gedung-gedung yang mungkin malah jadi jebakan buat lo sendiri, kemana lo harus lari? Apakah lo punya rencana cadangan? Atau lo cuma bakal diem di sana, terpaku ngeliat sejarah kota ini dihapus dalam hitungan detik? Nah, mari kita bedah simulasinya, menit demi menit, sebelum semuanya terlambat. Mungkin lo mikir, Jakarta bakal selamanya aman karena jauh dari garis api atau sesar aktif yang sering bikin gempa gede di tempat lain. Tapi ada satu monster yang lagi tidur tenang di bawah sana, tepat di Samudra Hindia, sebelah barat daya Jawa. Namanya Zona Megatrust Selat Sunda. Coba bayangin, bro, lempeng tektonik Indo-Australia itu terus-terusan neken masuk ke bawah lempeng Eurasia. Nah, masalahnya ini bukan proses yang mulus. Lempeng ini tersangkut, nahan beban energi raksasa selama ratusan tahun. Di titik jepit inilah, energi itu nunggu waktu buat dilepas. Ketika akhirnya batuan itu menyerah dan patah, tanah di bawah sana bakal mengoyak hebat. Tapi bahayanya bukan cuma dari guncangannya aja. Lo harus tahu itu. Banyak orang salah kaprah kalau tsunami itu cuma karena gempa. Padahal seringkali yang bikin tsunami jadi monster penghancur di pesisir adalah longsoran bawah laut. Coba bayangin, dasar laut itu kayak tumpukan pasir raksasa yang gak stabil. Pas gempa megatrust mengguncang, tumpukan sedimen ini bisa ambrol dalam sekejap. Bayangin, jutaan ton sedimen di dasar laut itu merosot turun ke palung yang lebih dalam. Ketika massa sebesar gunung itu ambles, air di atasnya kehilangan tempat berpijak. Air itu jatuh, terus memantul balik ke permukaan, menciptakan gelombang tsunami. Energi ini merambat lewat kolom air samudra dengan kecepatan pesawat jet, melesat menuju Jakarta. Jakarta mungkin punya benteng alami berupa daratan yang dangkal, tapi air ini punya momentum yang gak kenal ampun. Dia bukan sekedar air, bro, dia adalah energi kinetik murni yang lagi nyari jalan buat dilepas.
Saat gelombang ini sampai di perairan dangkal dekat Teluk Jakarta, dia bakal menumpuk, meninggi, dan akhirnya menghantam pesisir dengan volume yang gak bisa dibendung sama infrastruktur apapun. Lo cuma punya waktu belasan sampai Puluhan menit sebelum air itu menjilat daratan. Jadi, ini bukan lagi soal seberapa kuat bangunan beton lo, tapi soal seberapa cepat lo bisa sadar bahwa laut lagi berubah jadi musuh yang paling mematikan. Nah, sekarang bayangkan jam berhenti berdetak. Gempa besar baru saja mengoyak dasar laut, dan beberapa menit setelahnya, lo melihat sesuatu yang janggal di pinggir pantai Jakarta. Air laut yang seharusnya tenang, tiba-tiba mundur jauh ke tengah. Garis pantai yang biasanya cuma beberapa meter, sekarang meluas jadi ratusan meter. Seolah-olah laut sedang disedot oleh lubang raksasa. Secara sains, ini adalah tanda paling fatal. Fenomena ini terjadi karena palung laut yang sangat dalam baru saja tersentak ke atas. Air laut ditarik ke dalam celah atau kekosongan yang tercipta akibat pergeseran lempeng tektonik tadi. Bayangkan ini seperti lo menarik tuas toilet yang sangat besar. Airnya tersedot sebelum akhirnya menyembur keluar dengan tekanan yang jauh lebih brutal. Dalam hitungan detik, lo sebenarnya cuma punya waktu sekitar 20 menit sebelum hantaman pertama sampai. Tapi, masalahnya bukan cuma pada durasinya. Masalahnya, sistem peringatan dini kita seringkali telat atau bahkan terabaikan karena kebisingan kota. Saat lo masih sibuk mencari sinyal ponsel atau memastikan apa yang terjadi, gelombang itu sedang mengumpulkan energi kinetik yang masif di kedalaman samudra. Coba bayangkan, kawasan Pik atau Ancol sekarang. Wilayah itu dibangun di atas lahan reklamasi yang rata dengan permukaan laut. Secara struktur, kawasan ini adalah titik nol kehancuran. Begitu air laut yang surut tadi berbalik arah, dia tidak lagi datang sebagai gelombang kecil. Dia datang sebagai dinding air setinggi 20 meter. Energi itu tidak akan berhenti di bibir pantai. Dia akan merambat masuk lewat kanal-kanal air, menghantam fondasi gedung-gedung mewah, dan mengubah beton-beton yang tadinya tampak kokoh jadi puing-puing yang tergerus arus. Dalam hitungan menit, kawasan yang tadinya pusat ekonomi itu akan berubah menjadi kolam raksasa yang dipenuhi material bangunan, mobil yang hanyut, dan arus yang tidak mungkin dilawan oleh siapapun. Serius, lo mungkin berpikir bisa lari ke gedung yang tinggi. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat lo bisa mencapai lantai 10 saat ribuan orang lain di bawah sana melakukan hal yang sama? Infrastruktur kota kita, dengan kemacetan yang permanen dan akses evakuasi yang terbatas, sebenarnya adalah perangkap maut. Laut tidak sedang marah. Dia cuma sedang menyeimbangkan energinya yang terlepas. Dan sialnya, kota kita berdiri tepat di jalur pelampiasan energi itu. Kamu bisa lihat sendiri, di saat air mulai kembali masuk dengan kecepatan tinggi, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi dengan alam. Detik-detik itu bukan lagi tentang menyelamatkan aset, tapi tentang seberapa cepat lo bisa menjauh dari garis pantai sebelum kota ini ditelan seluruhnya. Kalau lo ada di lantai dasar saat gelombang tsunami setinggi 20 meter itu datang, jujur aja, peluang lo buat selamat itu 0. Nggak ada debat lagi di sini. Bayangin, di ketinggian 20 meter itu, air bukan cuma benda cair yang bikin basah. Itu adalah dinding beton cair, bergerak secepat mobil di jalan tol, membawa ribuan ton puing bangunan, besi beton yang meliuk-liuk, mobil hancur, sampai tiang listrik yang masih dialiri arus pendek. Somber realization. Itu adalah mesin penghancur yang siap melumat apapun di jalurnya. Coba bayangin realita ini. Jakarta itu didesain dengan kepadatan yang bikin sesak. Kalau lo lagi terjebak di tengah macet, di dalam mobil, dan sirene peringatan tsunami baru aja bunyi, lo sebenarnya lagi duduk di dalam kotak besi yang siap berubah jadi peti mati. Nggak ada jalur evakuasi yang beneran logis kan? Infrastruktur kita tidak pernah dirancang untuk skenario eksodus massal dalam hitungan menit. Saat air mulai masuk, trotoar bakal hilang, jalanan tenggelam, dan ruang gerak lo bakal menyempit
sampai akhirnya cuma tersisa vertikalitas. Masalahnya, banyak dari kita punya asumsi konyol kalau kita bisa lari ke gedung tinggi. Tapi coba pikirkan, apakah gedung di sekitar lo beneran kuat nahan impak horizontal dari arus sekuat itu? Serius, air 20 meter bukan cuma soal rendaman. Ini soal gaya dorong yang bisa meruntuhkan fondasi gedung tua dalam sekejap. Quiet all. Kita sering menganggap alam itu tenang, sampai akhirnya dia menunjukkan taringnya lewat pergerakan tektonik yang tak terduga. Data empiris dari tsunami masa lalu selalu nunjukin hal yang sama. Orang yang selamat bukanlah mereka yang sibuk nyelamatin harta benda, tapi mereka yang paham kalau waktu adalah komoditas paling mahal. Detik demi detik setelah gempa. Setiap keputusan lo buat belok ke kanan atau kiri, itu adalah taruhan antara hidup dan mati. Di Jakarta, realita pahitnya adalah kita berdiri di atas tanah yang labil, dengan sistem peringatan dini yang seringkali cuma jadi formalitas. Saat air itu menyentuh garis pantai, dia tidak peduli siapa lo, seberapa kaya lo, atau seberapa penting rapat yang lagi lo hadiri. Dia cuma tahu satu hal, menyeimbangkan energi yang dilepaskan bumi. Ketidaksiapan urban kita bukan cuma soal kurangnya plang jalur evakuasi, tapi soal mentalitas kita yang terlalu percaya diri kalau bencana itu cuma ada di film-film Hollywood. Padahal, setiap detik yang lo habiskan buat bengong adalah detik yang hilang dari kesempatan lo buat mencapai ketinggian yang aman. Dan kalau lo masih di bawah saat tembok air itu tiba, sejarah cuma akan mencatat lo sebagai statistik, bukan cerita survival. Pada akhirnya, realita yang harus lo telan adalah ini. Bumi itu tidak pernah peduli apakah lo sedang sibuk mengejar karir, lagi galau mikirin masa depan, atau baru saja menata hidup di pusat kota yang megah. Bumi itu tidak statis, bro. Dia adalah mesin raksasa dengan mekanisme pertahanan diri yang dingin dan mekanis. Gempa, tsunami, atau kenaikan permukaan air laut, semuanya hanyalah cara bumi untuk menyeimbangkan sistemnya yang kompleks. Jakarta hanyalah titik kecil di peta geologi yang terus tenggelam, sementara lempeng bumi di bawah sana terus bergerak dalam senyap. Nah, kita ini sebenarnya cuma menumpang di atas punggung raksasa yang sewaktu-waktu bisa menggeliat. Jangan salah paham, tujuan gue bukan buat bikin lo parno terus-terusan sampai nggak bisa tidur. Tapi sadarlah, keberadaan kita di sini itu sangat rapuh. Bayangkan kalau dalam 20 menit ke depan, sirine meraung dan air laut mulai menyapu daratan. Di detik-detik terakhir itu, apa yang sebenarnya punya nilai? Apakah koleksi barang mewah lo? Atau mungkin foto-foto di harddisk yang isinya kenangan sama orang tersayang? Seringkali kita baru sadar betapa tidak berartinya harta benda ketika dihadapkan langsung dengan skala kekuatan alam yang absolut. Kiamat kecil ini adalah pengingat bahwa skenario terburuk bukan cuma ada di naskah film Hollywood atau teori konspirasi di internet. Itu adalah probabilitas nyata yang tersimpan di balik retakan lempeng tektonik. Sekarang, coba lo jujur sama diri sendiri. Kalau lo bener-bener cuma punya waktu 20 menit sebelum semuanya berubah jadi air, apa satu hal yang bakal lo selamatin? Apa yang bakal lo bawa lari ke tempat paling tinggi yang bisa lo jangkau? Tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu apa yang menurut lo paling berharga saat dunia lo terancam runtuh. Dan satu lagi, jangan cuma sekedar nulis. Selalu waspada. Pahami lingkungan sekitar lo, kenali jalur evakuasi di tempat lo berdiri sekarang, dan jangan pernah merasa terlalu aman di planet yang selalu berubah ini. Tetap logis, tetap siaga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, bro.